Di mata orang, aku hanyalah tukang sayur lusuh yang mendorong gerobak setiap pagi. Tapi siapa sangka, di balik pakaian penuh keringat ini, aku menyimpan keberanian untuk melamar sahabat masa kecilku, yang kini menjadi seorang polwan cantik. Aku selalu percaya bahwa setiap pagi punya ceritanya sendiri. Saat orang lain baru saja membuka mata dan meregangkan tubuh, aku sudah lebih dulu mendorong gerobak sayurku menyusuri jalanan gang sempit yang basah oleh embun. Roda besi yang berderit. Setiap kali berputar seperti musik pengiring langkahku, bukan musik indah memang. Tapi suara itu sudah menjadi bagian dari hidupku, sama seperti napas yang tak pernah berhenti. Gerobakku tidak besar. Cat hijaunya sudah mengelupas di beberapa sisi, dan kayunya penuh goresan tanda usia. Tapi di dalamnya tersusun rapi sayuran segar, kangkung, bayam, wortel, kol, cabai, dan beberapa ikat bumbu dapur. Meski sederhana, aku berusaha menatanya seindah mungkin. Aku tahu, orang tidak hanya membeli karena butuh, tapi juga karena mata. Mereka senang melihat yang rapi. Itulah caraku menunjukkan kesungguhan, walau hanya lewat dagangan seadanya. Pagi ini, udara terasa sejuk. Matahari baru saja merangkak naik. Sinarnya menembus sela-sela dedaunan mangga di pinggir jalan, membentuk bintik-bintik cahaya di aspal yang retak. Bau tanah basah masih tercium, bercampur dengan aroma bawang yang menempel di tanganku sejak dini hari. Aku tersenyum kecil. Beginilah hidupku. Sederhana, tapi penuh gerak. Raka, sayurnya nak, suara seorang ibu paruh baya memanggil dari teras rumahnya. Aku segera berhenti, menahan gerobak yang berat. Iya bu, mau beli apa? Hari ini, tanyaku ramah, meski napas sedikit tersengal. Ibu itu turun dengan daster lusuh. Wajahnya hangat meski keriput. Kangkung sama tempe. Nak, hari ini mau masak sayur bening saja. Aku segera membungkuskan 2 ikat kangkung. Lalu mengeluarkan tempe dari kotak kayu kecil yang selalu kubawa. Sambil menyerahkan belanjaan, aku tersenyum. Ini bu, masih segar. Baru kuterima subuh tadi dari petani. Ibu itu mengangguk puas. Terima kasih nak, kalau tidak ada kamu, kami repot. Mau ke pasar jauh? Badan sudah tak kuat, kamu ini benar-benar penolong. Aku menunduk hormat, mencoba menahan rasa haru. Kadang, ucapan kecil seperti itu lebih berharga daripada uang yang masuk ke kantongku. Aku melanjutkan langkah, kembali menelusuri gang di setiap rumah. Selalu ada cerita. Ada yang menyapaku dengan ramah, ada yang sekadar melambaikan tangan, ada pula yang hanya keluar tanpa bicara banyak. Semua kuhadapi dengan senyum yang sama. Bukan karena aku tak pernah lelah, tapi karena aku tahu, senyum bisa membuat dagangan lebih ringan terasa. Namun, di balik rutinitas itu, selalu ada ruang kosong di dalam hatiku. Ruang yang tak pernah bisa kuisi dengan uang hasil jualan atau tawa pelanggan. Ruang itu bernama kenangan. Setiap kali aku berhenti sejenak, memandang ke arah jalan raya besar yang menghubungkan kampungku dengan kota, aku teringat masa kecilku. Dulu, di jalanan itu, aku sering berlari bersama seorang gadis kecil. Rambutnya selalu dikepang 2, matanya bulat dan penuh semangat. Namanya Nadia. Aku dan Nadia dulu seperti 2 sahabat yang tak terpisahkan. Kami sekolah di SD yang sama, duduk sebangku, sering pulang bersama, sambil bercanda. Ia selalu tertawa setiap kali aku mengusir iam-iam nakal yang mencoba mencuri bekal kami. Bahkan, saat aku menangis karena dimarahi guru, ia yang lebih dulu menepuk bahuku. Aku masih ingat jelas, satu kalimat yang sering ia ucapkan. Raka, kamu jangan takut sama siapapun. Kamu, itu kuat. Meski kadang kamu tidak sadar. Entah mengapa, kalimat itu terus terngiang sampai sekarang, seolah menjadi pegangan dalam hidupku. Tapi hidup bukan cerita anak-anak yang berhenti di tawa siang. Waktu terus berjalan. Dan aku tetap di kampung ini, mengurus ibu yang makin renta, sementara Nadia melangkah jauh. Ia melanjutkan sekolah ke luar kota, lalu kabar terakhir yang kudengar,
Ia kini seorang polwan, cantik, tegas, dan dihormati banyak orang. Sedangkan aku hanyalah tukang sayur keliling, dengan pakaian lusuh, tubuh yang sering bau bawang, dan wajah yang terbakar matahari. Terkadang aku tersenyum getir, memikirkan perbedaan itu. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tidak pernah benar-benar berhenti menyimpan rasa padanya. Bukan karena aku tak sadar diri, tapi karena perasaan itu sudah tumbuh sejak kami masih kecil. Perasaan yang sederhana, sama seperti hidupku sekarang. Aku mendorong lagi gerobakku, melewati anak-anak kecil yang sedang berlarian. Mereka menertawakan suara derit roda gerobakku kriit, kriit, kayak suara tikus Bang Raka. Salah satu dari mereka, aku hanya ikut tertawa. Tak tersinggung sedikit pun. Anak-anak selalu punya cara melihat dunia dengan jenaka. Hari semakin siang, teriknya mulai menusuk kulit. Aku berhenti sejenak di bawah pohon besar, menghapus peluh dengan ujung lengan bajuku yang sudah basah. Di saat seperti ini, Beunggen Naja kembali muncul dalam kepalaku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ia masih mengingatku, ataukah semua kenangan masa kecil itu sudah lenyap, terkubur oleh kesibukannya sebagai seorang polwan? Aku menghela napas panjang. Hidup memang sering tak adil, tapi aku percaya, setiap orang punya jalannya masing-masing, dan aku, mungkin memang, ditakdirkan untuk tetap di jalanan ini, bersama gerobak sayurku. Namun, jauh, di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik. Raka, suatu hari nanti kamu harus berani. Jangan hanya menunggu, jangan hanya diam. Karena hidup bukan tentang siapa kamu sekarang, tapi seberapa besar hatimu untuk mencoba. Suara itu kadang membuatku tersenyum, kadang membuatku takut. Karena keberanian selalu punya risiko. Dan aku tahu, jika aku benar-benar mengikuti suara itu, aku harus siap menghadapi apapun. Bahkan jika itu berarti ditolak atau ditertawakan. Untuk saat ini, aku hanya bisa melanjutkan langkah. Jalanan masih panjang, dan hidup masih harus dijalani. Tapi entah mengapa, hari ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada tanda-tanda kecil yang belum bisa kutebak. Dan di balik semua kesibukan sederhana ini, aku tidak tahu bahwa takdir sedang perlahan menuntunku kembali padanya. Nadia. Kenangan adalah hal yang aneh. Kadang ia datang tanpa permisi, muncul begitu saja ketika angin berhembus, atau ketika suara tertentu menyentuh telinga. Pagi ini, saat aku melewati jalan setapak menuju perbatasan kampung, aku mendengar suara lonceng, sepeda anak-anak yang berdering nyaring. Suara itu menghentikan langkahku sejenak. Bukan karena aku terkejut, tapi karena lonceng itu mengingatkanku pada satu masa. Masa yang tidak akan pernah tergantikan. Masa ketika aku dan Nadia masih berlari-lari kecil di jalanan berdebu. Tanpa beban, tanpa memikirkan siapa kami akan jadi, apa di masa depan. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan itu muncul. Aku masih ingat jelas, dulu setiap pagi aku selalu menunggu di ujung gang dengan seragam putih merah yang sudah agak kusam. Rambutku berantakan, sepatuku penuh debu, tapi aku tak pernah peduli. Yang kupedulikan hanya satu, menunggu Nadia. Ia selalu datang dengan rambut dikepang dua, pita merah muda menghiasi ujungnya. Matanya yang bulat selalu berbinar, bibirnya yang mungil tak pernah lupa menebar senyum. Kadang ia membawa roti isi buatan ibunya, dan dengan murah hati ia membagi dua, memberiku separuh. Aku yang hanya membawa bekal nasi dengan garam sering merasa malu, tapi Nadia tak pernah mempermasalahkan. Itu, Raka, cepat, nanti kita telat upacara, serunya sambil menarik tanganku. Aku yang masih menguap waktu itu hanya bisa mengangguk, mengikuti langkah kecilnya yang penuh semangat. Kami sebangku sejak kelas 1. Guru sering mengeluh karena kami terlalu banyak bicara, tapi setiap kali aku dimarahi, Nadia selalu menunduk, seolah ikut merasa bersalah. Kadang saat aku dihukum berdiri di depan kelas karena lupa mengerjakan PR, ia diam-diam menyelipkan kertas kecil bertuliskan, "Jangan sedih, Rak. Besok aku bantu kerjain PR." Nadia adalah cahaya kecil di masa kanak-kanakku. Ia yang membuatku merasa berharga, meski aku hanyalah anak seorang penjual sayur yang sering diejek teman-teman. Aku ingat suatu siang, ketika pulang sekolah,
beberapa anak laki-laki mengejekku. Ih, Raka itu bau bawang. Ayahnya cuma tukang sayur, nggak level main sama kita. Mereka menertawakan, mendorong-dorongku sampai aku jatuh. Aku menahan tangis, tidak ingin terlihat lemah. Tapi sebelum aku sempat berdiri, Nadia maju ke depan. Mereka, "Hei, jangan ganggu Raka, dia temanku. Kalau kalian hina dia, berarti kalian hina aku juga." Anak-anak itu terdiam, sebagian mundur, sebagian masih nyinyir. Tapi Nadia berdiri tegak, matanya menatap tajam, lebih berani daripada aku sendiri waktu itu. Saat mereka pergi, ia mengulurkan tangannya padaku. "Kamu jangan dengar omongan mereka. Rak, kamu itu baik. Orang baik nggak bisa dibandingin sama uang atau pekerjaan." Kata-kata itu, entah mengapa, menancap begitu dalam. Mungkin karena aku mendengarnya di usia yang masih polos, atau mungkin karena kata-kata itu keluar dari orang yang paling aku percaya. Sejak hari itu, aku selalu punya alasan untuk terus melangkah, meski hidup tak mudah. Tapi semua berubah ketika kami lulus SD. Nadia melanjutkan sekolah di kota, sementara aku hanya bisa melanjutkan ke SMP dekat rumah. Ia berangkat dengan seragam putih biru yang masih baru, wajahnya penuh semangat. Aku masih ingat saat aku mengantarnya ke terminal bersama beberapa teman. "Rak, aku janji, suatu hari nanti aku bakal jadi orang yang berguna. Aku mau jadi polwan, biar bisa nolong orang banyak. Doain aku ya," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, meski hatiku perih. "Aku doain kamu terus, Nadi. Jangan lupa aku ya." Ia tertawa kecil, menepuk pundakku. "Bodoh, mana mungkin aku lupa. Kamu kan sahabatku." Itu terakhir kalinya aku melihatnya dengan seragam putih biru. Setelah itu, kabar tentangnya hanya kudengar dari cerita orang kampung atau dari ibuku yang kadang bertemu dengan ibunya di pasar. Setiap kabar itu selalu membuatku bangga, sekaligus merasa kecil. Bangga karena sahabat kecilku berhasil menggapai mimpinya. Kecil, karena aku masih di sini, mendorong gerobak sayur, menjalani hidup yang tak banyak berubah. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa aku hanya bagian dari masa kecilnya yang perlahan akan ia lupakan? Atau apakah ia masih menyimpan kenangan tentangku, seperti aku menyimpan kenangan tentangnya? Pertanyaan itu selalu menghantui. Kadang aku tertawa sendiri, membayangkan betapa lucunya jika suatu hari aku tiba-tiba bertemu dengannya di jalan. Aku, dengan pakaian lusuh dan bau bawang, sementara dia dengan seragam polwan yang gagah dan rapi. Bagaimana aku harus bersikap? Menunduk malu? Atau pura-pura tidak mengenalnya? Namun, di balik semua rasa ragu itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Perasaanku padanya. Rasa yang sederhana, mungkin naif, tapi tetap hidup di dalam hati. Aku tahu, orang bisa saja menertawakan jika aku berkata aku masih menyimpan cinta untuk sahabat masa kecilku. Mereka akan bilang, aku tak tahu diri, atau hanya bermimpi. Tapi bagiku, cinta tidak perlu penjelasan panjang. Ia hanya butuh satu hal, keberanian untuk tetap ada, meski keadaan tidak berpihak. Angin siang berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari pekarangan rumah tetangga. Aku membuka mata, menatap jalan yang kosong. Entah bagaimana, aku merasa semua kenangan ini bukan sekadar potongan masa lalu. Ia seperti petunjuk, seperti tanda bahwa aku belum benar-benar selesai dengan cerita itu. Mungkin, suatu hari nanti, jalanan ini akan mempertemukan kami lagi. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi hatiku percaya, takdir punya caranya sendiri. Dan ketika hari itu tiba, aku hanya berharap satu hal. Semoga aku masih punya cukup keberanian untuk menatapnya dan berkata bahwa aku tidak pernah melupakannya. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya. Matahari menyengat sejak pagi, membuat jalanan kampung berdebu dan membuat tubuhku cepat basah oleh keringat. Gerobak sayurku kembali menjadi teman setia, menemaniku menyusuri gang-gang sempit. Aku berhenti di beberapa rumah langganan, tersenyum, berbincang sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hatiku. Entah mengapa sejak subuh tadi, ada rasa berdebar yang sulit kujelaskan. Seolah ada sesuatu yang
Menunggu di ujung jalan, sesuatu yang tidak pernah kusangka akan datang hari itu. Sekitar tengah hari, aku sampai di pasar kecil dekat alun-alun. Pasar ini bukan tempat asing bagiku. Disinilah aku biasanya mengambil beberapa sayuran tambahan yang habis digerobak. Juga menitipkan dagangan pada beberapa pedagang tetap. Suasana pasar selalu ramai. Teriakan pedagang menawarkan dagangan. Suara tawar-menawar yang riuh. Aroma rempah bercampur dengan bau ikan asin dan daging segar. Semua itu sudah biasa bagiku. Aku mendorong gerobakku masuk ke lorong pasar. Baru saja aku ingin berhenti di lapak langganan, tiba-tiba kerumunan orang membuatku menoleh. Beberapa ibu-ibu berkerumun, berbisik sambil menunjuk ke arah jalan masuk pasar. "Lihat, itu Nadia ya?" bisik salah seorang dari mereka. "Iya, benar. Cantik sekali. Sudah jadi polwan, gagah sekali jalannya. Masih ingat dulu dia sekolah di sini. Anak kampung juga. Tapi sekarang, lihatlah." Jantungku seolah berhenti berdetak. Nama itu. Nadia, aku mengangkat wajah, mengikuti arah pandangan orang-orang. Dan di sana, di antara cahaya matahari yang menembus celah atap pasar, aku melihatnya. Seorang wanita dengan seragam coklat polisi yang rapi, berjalan anggun di antara kerumunan. Rambutnya kini lebih panjang, diikat sederhana, tapi tetap membuat wajahnya tampak tegas, sekaligus lembut. Langkahnya mantap, setiap orang yang melihat menyingkir dengan hormat. Ia berbicara sebentar dengan pedagang, menanyakan sesuatu, lalu tersenyum. Senyumnya, ya Tuhan, senyum itu masih sama. Senyum yang dulu selalu menemaniku di bangku sekolah dasar. Tanganku gemetar. Suara di sekitarku menghilang, hanya suara detak jantungku yang terdengar keras. Aku ingin berlari, ingin menyapanya, ingin memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Tapi aku hanya berdiri terpaku di samping gerobakku. Aku sadar. Tubuhku penuh keringat, bajuku lusuh, tanganku masih berbau bawang dan tanah. Bagaimana mungkin aku menyapanya dalam keadaan seperti ini? Namun takdir seolah bermain-main. Nadia menoleh, dan pandangannya berhenti tepat padaku. Aku tertegun. Matanya sedikit membesar, seolah sedang berusaha mengenali wajahku. Lalu, tiba-tiba, senyum itu muncul. Senyum yang membuat waktu seakan berhenti. "Raka?" Suaranya terdengar jelas meski jarak kami masih beberapa langkah. Aku hampir tidak bisa menjawab. Bibirku kaku, lidahku keluh. Tapi akhirnya aku berhasil mengangguk pelan. Nadia?" Ia melangkah mendekat. Orang-orang di pasar ikut memperhatikan. Beberapa bahkan berbisik-bisik heran melihat seorang polwan cantik menyapa tukang sayur lusuh sepertiku. "Ya ampun, benar kamu, Raka." Nadia tersenyum lebar, matanya berbinar seperti dulu. Tanpa ragu, ia menepuk pundakku. "Astaga, sudah berapa lama kita nggak ketemu? Kamu masih di kampung ini?" Aku mengangguk gugup. "Iya, aku masih di sini, jualan sayur." Nadia tertawa kecil, tapi bukan tawa mengejek. Tawa itu hangat, sama persis seperti dulu. "Kamu nggak berubah, Rak. Masih sederhana seperti dulu. Aku senang sekali bisa ketemu kamu lagi." Aku hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang merah. Dalam hati, aku berperang melawan rasa minder yang tiba-tiba menyeruak. Ia begitu gagah, begitu dihormati. Sementara aku, ya Tuhan, aku hanya seorang tukang sayur dengan gerobak berderit. "Bagaimana kabar ibumu? Masih sehat?" tanya Nadia, membuatku sedikit tersentak. "Alhamdulillah, masih sehat, meski sudah sering sakit-sakitan. Dia masih suka nyuruh aku jaga diri," jawabku lirih. Nadia mengangguk, matanya lembut. "Sampaikan salamku untuk beliau ya. Aku kangen sekali sama ibumu. Dulu beliau sering bikinin kita gorengan tiap sore." Aku tersenyum kaku. Kenangan itu langsung membanjiri pikiranku. Ibu memang selalu perhatian pada Nadia seperti anak sendiri. Suasana sekitar semakin ramai. Beberapa orang mulai berani mendekat, ikut menyapa Nadia. Bahkan ada yang berusaha basa-basi denganku, seolah baru sadar aku dulu sahabatnya.
Tapi bagiku, semua suara itu hanya riuh tak bermakna. Yang ada hanya dia, berdiri di hadapanku, nyata, bukan sekadar bayangan masa lalu. Saat itu juga aku sadar, perasaan yang selama ini kusimpan tidak pernah padam. Bahkan, melihatnya lagi justru membuat perasaan itu semakin membara. Aku ingin bicara lebih banyak, ingin menceritakan semua hal yang tidak pernah kukatakan dulu. Tapi lidahku keluh. Akhirnya Nadia tersenyum lagi. Rak, aku harus pergi dulu. Ada tugas. Tapi, ayo kita ketemu lagi. Aku pengen ngobrol panjang. Ini, catat nomor teleponku. Ia mengeluarkan ponselnya, menyebutkan angka-angka yang buru-buru kuingat dan kutulis di kertas kecil. Tanganku gemetar. Hampir saja kertas itu jatuh. Jangan hilang ya. Aku serius pengen ngobrol lagi. Banyak sekali yang pengen aku tanyain, ucapnya sebelum melangkah pergi. Aku berdiri terpaku, menatap punggungnya yang menjauh di antara kerumunan. Suara langkah sepatunya masih terngiang di telingaku. Dan saat ia benar-benar menghilang dari pandangan, aku menarik napas panjang. Dadaku sesak oleh rasa yang sulit kujelaskan. Pertemuan itu begitu singkat, tapi cukup untuk mengguncang seluruh duniaku. Aku tahu satu hal, perasaan ini masih sama. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, aku mendapatkan kesempatan untuk mendekat lagi padanya. Tapi, pertanyaan terbesar muncul di kepalaku. Apakah aku cukup pantas? Sejak pertemuan singkat itu di pasar, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku mendorong gerobak sayurku, setiap kali aku menyerahkan belanjaan pada pelanggan, wajah Nadia selalu hadir di kepalaku. Senyumnya, suaranya, caranya, memanggil namaku seolah waktu tidak pernah memisahkan kami. Semua itu kembali hidup dalam ingatanku. Rasanya seperti mimpi yang terlalu nyata. Aku masih bisa merasakan tepukan lembut di pundakku. Masih bisa mendengar tawanya yang renyah. Dan, anehnya, setiap kali aku mengingat momen itu, dadaku terasa hangat sekaligus perih. Hangat karena akhirnya aku bertemu lagi dengannya. Perih karena aku sadar betapa jauhnya dunia kami sekarang. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang tukang sayur yang hidupnya berkisar di antara pasar, ganggang sempit, dan rumah sederhana bersama ibu yang sudah renta. Sedangkan dia, Nadia, seorang polwan yang berwibawa, disegani, dan tentu saja dikagumi banyak orang. Tapi hatiku tetap menolak untuk menyerah. Perasaan ini tidak pernah padam, meski waktu sudah bertahun-tahun berlalu. Malam, itu, setelah selesai menghitung sisa uang hasil jualan, aku duduk di teras rumah kecilku. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah dan suara jangkrik yang nyaring. Ibu duduk di sampingku. Tubuhnya diselimuti kain lusuh yang sudah tipis. Wajahnya keriput, tapi matanya masih jernih, penuh kasih sayang. "Kamu kenapa, Rak?" tanya ibu pelan sambil menyeruput teh hangat. "Sejak tadi diam saja. Biasanya kalau selesai jualan kamu cerita-cerita, sekarang malah melamun." Aku menoleh, ragu untuk menjawab. Tapi tatapan ibu selalu punya cara untuk membuatku jujur. "Bu, tadi siang aku ketemu Nadia." Ibu mengangkat alisnya, jelas terkejut. "Nadia? Maksudmu Nadia yang dulu sering main ke sini? Anak almarhum, Pak Ahmad?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Dia sekarang sudah jadi polwan. Aku ketemu dia di pasar." Ibu tersenyum hangat, seolah ikut merasakan kebahagiaanku. Ya Allah, anak itu akhirnya jadi juga apa yang dia impikan. Dulu kan dia memang sering cerita mau jadi polisi. Hebat sekali ya. Aku ikut tersenyum, meski samar. "Iya, Bu. Hebat. Sekali." Tapi senyum itu segera pudar. Aku menunduk, menatap tanah, suaraku lirih. "Bu, aku merasa kecil sekali di hadapannya. Aku cuma tukang sayur lusuh. Sedangkan dia begitu, berbeda." Ibu menatapku lama, lalu meletakkan tangannya di atas tanganku. "Rak, kamu tahu tidak? Sejak kamu kecil, kamu selalu merasa orang lain lebih hebat darimu. Padahal, yang membuat orang berharga bukan pekerjaannya, tapi hatinya. Kamu kerja keras setiap hari. Kamu jaga ibu tanpa mengeluh. Kamu selalu bantu orang-orang di kampung ini.
Itu semua tidak bisa diukur dengan seragam atau jabatan. Aku terdiam, menahan perasaan yang bercampur aduk. Ada haru, ada rasa tidak percaya, ada juga ketakutan. Tapi Bu, apa mungkin aku bisa mendekatinya lagi? Apa mungkin dia masih menganggap aku berarti? Aku takut hanya jadi bahan tawa orang. Ibu mengelus punggung tanganku. Suaranya tegas meski lembut. Kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti melangkah. Ingat, Nak. Yang penting bukan siapa kamu di mata orang lain, tapi siapa kamu di mata Tuhan dan di mata orang yang benar-benar peduli. Aku menghela napas panjang. Kata-kata ibu selalu punya cara menyentuh hatiku. Tapi tetap saja, rasa minder itu masih menempel kuat. Malam semakin larut. Aku masuk kamar, berbaring di atas tikar usang, tapi mataku tak bisa terpejam. Bayangan Nadia terus hadir, bercampur dengan suara ibu yang menggema di kepalaku. Apa mungkin? Pertanyaan itu terus berulang. Dan di antara keraguan itu, perlahan tumbuh sebuah niat. Niat yang dulu hanya kupendam dalam-dalam, kini mulai berani menyentuh permukaan. Aku ingin jujur pada perasaanku. Aku ingin, suatu hari nanti, bisa mengatakan langsung pada Nadia bahwa aku menyayanginya. Bukan sebagai sahabat masa kecil, tapi sebagai seorang pria yang benar-benar mencintainya sejak dulu. Tentu saja aku sadar, jalan ke sana tidak akan mudah. Aku harus siap ditertawakan, siap dianggap tidak tahu diri, bahkan siap ditolak. Tapi bukankah lebih baik mencoba daripada menyesal seumur hidup? Keesokan harinya, aku kembali menjalani rutinitas. Menyusuri jalanan kampung, menawarkan sayur pada pelanggan, menyapa anak-anak kecil yang berlari di depan gerobak. Tapi kini ada semangat baru di dadaku. Setiap suara derit roda gerobak seperti menjadi irama langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Aku tahu, masih ada waktu sebelum aku benar-benar berani melangkah lebih jauh. Tapi perasaan ini tidak lagi sekadar kenangan. Ia sudah tumbuh menjadi tekad. Dan di antara keramaian pasar, di antara teriakan pedagang dan tawar-menawar yang riuh, aku terus mencari sosoknya. Setiap kali melihat seragam cokelat polisi, jantungku berdegup kencang, berharap itu Nadia. Entah kapan kesempatan berikutnya datang, tapi aku yakin, saat itu tiba, aku harus siap. Aku tidak boleh lagi hanya menjadi bocah kecil yang bersembunyi di balik rasa takut. Aku harus menjadi Raka yang berani, seperti yang selalu Nadia katakan dulu. Kamu jangan takut sama siapapun. Kamu itu kuat, meski kadang kamu tidak sadar. Kini, kalimat itu bukan lagi sekadar kenangan masa kecil. Kalimat itu sudah menjadi alasan untuk aku melangkah. Hari-hari setelah aku bertemu Nadia terasa berbeda. Ada semacam nyala di dalam dadaku yang tak bisa kupadamkan. Entah bagaimana, semangat itu membuat langkahku lebih ringan saat mendorong gerobak, membuat tawaranku pada pelanggan terdengar lebih lantang, dan membuat malam-malamku penuh dengan mimpi. Aku sering membayangkan jika suatu hari aku benar-benar berani mengungkapkan perasaanku. Membayangkan diriku berdiri di hadapannya, membawa bunga sederhana, lalu berkata dengan lantang, "Nadia, aku ingin kau jadi bagian hidupku." Mungkin terdengar konyol, tapi imajinasi itu selalu membuatku tersenyum sendiri. Sampai akhirnya, suatu sore, saat aku duduk di warung kopi pinggir jalan bersama beberapa teman kampung, mulutku tak bisa lagi menahan rahasia itu. Warung kopi itu sederhana, hanya beratap seng dan berdinding anyaman bambu. Di sana, selalu ramai oleh bapak-bapak yang pulang kerja atau anak muda yang nongkrong. Bau kopi tubruk bercampur dengan asap rokok membuat suasana terasa sesak, tapi hangat. Aku duduk di sudut meja, bersama 3 orang temanku, Jaya, Tono, dan Pardi. Mereka teman kecilku juga, tapi jalan hidup kami berbeda. Jaya kerja sebagai tukang ojek, Tono jadi kuli bangunan, sedangkan Pardi sibuk jualan pulsa. Kami sering berkumpul sekadar melepas penat, meski obrolan kami jarang jauh dari gosip kampung dan tawa kosong. Sore itu, setelah beberapa teguk kopi, aku akhirnya membuka mulut. Kalian tahu kemarin aku ketemu Nadia di pasar. Mereka bertiga langsung menoleh. "Nadia, polwan itu?"
Tanya Jaya dengan mata melebar. Aku mengangguk. Iya, dia. Kami ngobrol sebentar. Dia masih ingat aku. Tono tertawa kecil. Iya, jelaslah ingat. Kalian kan dulu sahabatan. Tapi itu dulu, Ra. Sekarang dia sudah beda kelas sama kita. Aku terdiam sejenak, tapi kemudian memberanikan diri. Aku kepikiran sesuatu. Apaan? Tanya Pardi sambil menyeruput kopinya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan tapi tegas. Aku ingin melamar Nadia. Hening. Sesaat, hanya terdengar suara sendok beradu dengan gelas dari meja sebelah. Lalu, tawa pecah serempak dari mulut mereka bertiga. Hahaha. Gila kamu, Ra. Melamar Nadia, Polwan, yang cantik itu? Astaga. Aku terdiam, wajahku memanas. Tawa mereka semakin keras, sampai orang-orang di warung ikut menoleh penasaran. Raka, kamu ini siapa? Tukang sayur, baju lusuh, hidup pas-pasan. Mana mungkin Polwan seperti Nadia mau sama kamu? Kata Jaya sambil menepuk-nepuk meja. Iya, jangan mimpi ketinggian. Nanti jatuhnya sakit, tambah Tono. Pardi ikut menimpali dengan nada mengejek. Lagian kamu pikir Nadia nggak punya pilihan lain. Dia Polwan, cantik, banyak laki-laki terhormat yang antri. Kamu? Apa yang bisa kamu kasih selain gerobak sayur berderit itu? Tawa kembali pecah. Aku menunduk, berusaha menahan perih yang menikam dadaku. Aku tahu, ucapan mereka mungkin ada benarnya. Aku sadar siapa diriku. Tapi cara mereka menertawakan niatku seakan menampar harga diriku berkali-kali. Aku menggenggam erat gelas kopi, menahan amarah yang hampir meluap. Namun aku memilih untuk tetap diam. Karena aku tahu, jika aku melawan, mereka hanya akan tertawa lebih keras. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apa salahnya bermimpi? Apa salahnya mencintai seseorang meski dunia berkata aku tak pantas? Setelah tawa mereka reda, aku menatap meja, suara lirih keluar dari bibirku. Aku serius. Aku memang cuma tukang sayur, tapi aku benar-benar ingin melamar dia. Aku nggak peduli orang bilang apa. Keheningan kembali menyelimuti meja kami. Tapi bukan karena mereka menghargai ucapanku, melainkan karena mereka tidak menyangka aku tetap teguh. Jaya menggelengkan kepala. Dasar nekat. Ya sudah, coba saja kalau kamu berani. Tapi jangan nangis kalau ditolak, Ra. Jangan pula balik-balik. Sini minta belas kasihan. Aku menelan ludah, menahan sakit hati. Aku nggak butuh belas kasihan siapapun. Jawabku pelan. Obrolan pun bergeser ke hal lain, tapi suasana hatiku sudah rusak. Aku merasa seperti sedang duduk di kursi panas. Setiap tawa mereka setelah itu terdengar seperti pisau yang menusuk telingaku. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Gerobakku sudah kusimpan sejak sore, tapi tubuhku terasa lebih berat daripada saat mendorongnya keliling kampung. Sampai di rumah ibu sudah menungguku di teras. Wajahnya tenang, seperti biasa, tapi aku tahu ia bisa membaca isi hatiku. Kamu kenapa, Rak? Wajahmu kusut sekali, tanyanya lembut. Aku menatapnya, ragu apakah harus menceritakan semuanya. Tapi akhirnya aku berkata lirih. Bu, aku bilang ke teman-teman kalau aku mau melamar Nadia. Mereka semua menertawakan aku. Katanya aku nggak pantas. Ibu menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Nak, manusia memang suka menertawakan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Tapi ingat, yang tahu isi hatimu hanya kamu sendiri, bukan mereka. Kalau kamu yakin, kenapa harus takut? Aku menunduk, mata mulai panas. Tapi Bu, apa benar aku pantas? Ibu menepuk pundakku, suaranya mantap. Raka, pantas atau tidak, itu bukan ditentukan oleh pekerjaanmu. Kalau kamu tulus, kalau kamu berani, kalau kamu mau memperjuangkan, itu sudah lebih dari cukup. Jangan biarkan suara mereka mematikan mimpimu. Aku mengangguk pelan, air mata hampir jatuh. Malam itu aku kembali ke kamar dengan hati yang lebih kuat, meski masih ada luka. Aku sadar, jalan ini tidak akan mudah. Ejekan dan hinaan mungkin akan terus datang. Tapi aku juga sadar, jika aku menyerah hanya karena tawa orang lain, maka aku tidak lebih baik daripada diriku yang dulu. Anak kecil yang selalu bersembunyi di balik rasa takut.
Dan aku tidak mau lagi menjadi anak kecil itu. Aku ingin menjadi pria yang berani. Berani mencintai, berani melangkah, berani menanggung risiko. Karena perasaan ini bukan sekadar mimpi. Perasaan ini adalah kenyataan yang telah lama hidup di dalam hatiku. Hari itu, entah mengapa, jantungku berdetak lebih kencang sejak aku bangun pagi. Udara terasa berbeda, seperti memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi. Setelah subuh, aku duduk di teras rumah, menatap gerobak sayurku yang sudah siap untuk didorong. Di dalam dada, ada suara yang terus-menerus berbisik. Saatnya, Raka, kau tidak bisa menunda lebih lama. Kalau kau terus menunggu, kau akan kehilangan kesempatan itu. Aku tidak tahu dari mana keberanian ini muncul. Mungkin dari doa-doa ibu yang setiap malam terdengar lirih di ruang tengah. Mungkin juga dari rasa sakit setelah ditertawakan teman-teman di warung kopi. Atau mungkin karena aku terlalu lelah hidup dalam penyesalan. Yang jelas, aku tahu satu hal. Aku ingin melamar Nadia. Sepanjang pagi, aku mendorong gerobak dengan langkah ragu. Setiap kali roda berderit, pikiranku hanya terbayang satu wajah, Nadia, dengan seragamnya yang gagah. Di pasar, aku menjual sayur seperti biasa. Tapi tanganku gemetar setiap kali menghitung uang kembalian. Beberapa pelanggan bahkan sempat menegurku karena salah hitung. Menjelang siang, aku mendengar kabar dari seorang pedagang buah. Rak, Nadia itu katanya lagi ada acara di balai desa. Ada penyuluhan tentang keamanan. Banyak orang nonton. Dadaku langsung bergetar. Itu artinya, aku punya kesempatan. Aku pulang sebentar ke rumah. Mengganti baju dengan kemeja putih kusam yang hanya kupakai saat lebaran. Celana hitamku masih pudar warnanya, tapi aku setrika sebisanya. Rambutku kusisir dengan minyak rambut murahan. Aku bahkan sempat membeli sebuket bunga seadanya dari pedagang pinggir jalan, bunga plastik, karena aku tidak mampu membeli yang segar. Saat aku menatap cermin kecil di kamar, aku tahu aku tidak tampan, tidak rapi, bahkan terlihat konyol. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin jujur pada perasaanku. Balai desa sudah penuh sesak saat aku tiba. Orang-orang duduk berbaris, menyimak Nadia yang sedang berdiri di depan, menjelaskan tentang keamanan jalan raya. Suaranya tegas, wajahnya bersinar di bawah cahaya lampu neon. Semua mata tertuju padanya, termasuk aku. Tanganku gemetar memegang bunga. Nafasku sesak, tapi kakiku melangkah maju. Semakin dekat aku berjalan, semakin banyak pasang mata yang menoleh. Beberapa orang mulai berbisik. Ada juga yang terkekeh pelan. Aku bisa mendengar suara-suara itu menusuk telinga. Astaga, itu kan Raka, tukang sayur. Mau apa dia? Lihat tuh, bawa bunga plastik. Hahaha. Aku terus berjalan, meski wajahku panas menahan malu. Nadia menoleh. Ekspresinya terkejut begitu melihatku. Raka, kamu ngapain di sini? Tanyanya dari atas panggung kecil. Aku menelan ludah, suaraku serak tapi cukup keras untuk terdengar. Nadia, aku datang ke sini untuk sesuatu yang penting. Kerumunan mulai riuh. Beberapa tertawa, beberapa lagi berteriak-teriak mengejek. Aku naik ke panggung dengan langkah berat. Nadia terlihat gelisah, tapi aku memberanikan diri. Maju dan berdiri tepat di depannya. Tanganku gemetar saat menyerahkan bunga itu. Nadia, kataku, suara bergetar. Sejak kecil aku sudah menyayangimu. Aku tahu kita hidup di dunia yang berbeda sekarang. Aku hanya tukang sayur, dan kamu seorang polwan yang disegani. Tapi, perasaan ini terlalu lama ku pendam. Hari ini aku ingin jujur. Aku menarik napas panjang, menatap matanya yang membulat kaget. Aku mencintaimu, Nadia. Dan aku ingin melamarmu. Maukah kamu menikah denganku? Sejenak, waktu seperti berhenti. Lalu, hahaha, gelak tawa pecah dari kerumunan. Suaranya bergema, menusuk. Telingaku lebih dalam daripada pisau. Beberapa orang bertepuk tangan sambil mengejek. Yang lain bersiul-siul melecehkan. Polwan dilamar tukang sayur. Hahaha. Dasar nggak tahu diri. Pantas saja bawa bunga plastik. Aku menunduk.
Wajahku terasa seperti terbakar, tapi aku tidak bergerak. Aku tetap berdiri, menggenggam bunga itu erat-erat. Nadia tampak kebingungan. Matanya menatapku lama, seolah berusaha mencari jawaban. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara-suara ejekan semakin keras. "Raka, turun sana, jangan bikin malu kampung. Kamu kira Polwan gak punya pilihan lain? Cermin dulu, Raka. Lihat siapa dirimu." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi di dalam dadaku ada suara lain yang lebih kuat. "Jangan mundur. Kau sudah sejauh ini. Tunjukkan siapa dirimu." Aku mengangkat kepalaku, menatap kerumunan yang masih tertawa. Kalian boleh menertawakan aku. Kalian boleh bilang aku nggak pantas. Tapi aku nggak akan pernah malu dengan perasaan ini. Aku mungkin tukang sayur, aku mungkin lusuh, tapi aku punya hati. Dan hati ini hanya memilih Nadia. Kerumunan seketika terdiam beberapa detik, lalu kembali ricuh. Tapi di antara semua suara, itu, aku merasa lebih ringan. Karena aku sudah berani, aku sudah jujur, aku menoleh pada Nadia, menunggu jawabannya. Tapi wajahnya masih tegang, seolah terhimpit antara kerumunan dan kejujuranku. Di detik itu, aku sadar, apapun jawabannya, aku sudah melangkah sejauh yang kubisa. Dan meski dunia menertawakanku, aku tidak akan pernah menyesal telah berdiri di sini di depan semua orang untuk mengatakan yang sebenarnya. Suasana di balai desa masih riuh, meski aku berusaha menegakkan tubuhku di atas panggung. Tawa, bisikan, bahkan ejekan masih terdengar jelas menusuk telinga. Aku berdiri kaku, memegang buket bunga plastik yang mulai terasa berat di tangan. Di depanku, Nadia menatapku lama. Matanya berkedip-kedip, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk keluar dari mulutnya. Aku bisa melihat jelas kegugupan itu. Wajahnya yang biasanya tegas kini dipenuhi keraguan. "Nadia," bisikku pelan, hanya bisa terdengar olehnya. "Aku tulus, aku serius." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangan pada kerumunan yang menunggu dengan penuh antisipasi. Suasana semakin tegang, semakin menekan. "Raka," suaranya akhirnya terdengar, lembut tapi juga jelas. "Aku menghargai keberanianmu. Aku benar-benar terharu dengan kejujuranmu." Kerumunan langsung riuh, sebagian bersorak meledek, sebagian lagi menunggu dengan tatapan penasaran. Aku menelan ludah, dadaku berdegup lebih keras. "Tolong, Nadia." Katakan iya. Tolong. Namun, kalimat berikutnya runtuh seperti palu yang menghancurkan seluruh harapanku. "Tapi, aku tidak bisa menerima lamaranmu." Suasana meledak. Tawa dan ejekan membahana, mengguncang udara balai desa. "Hahaha, ditolak. Aku sudah bilang, nggak pantas. Kasihan Raka, mimpi ketinggian." Aku berdiri membeku. Rasanya seperti seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Suara-suara itu bergema di kepalaku, menambah sakit yang sudah menusuk dalam. Aku berusaha tersenyum, meski bibirku bergetar. "Kenapa, Nadia? Apa aku benar-benar tidak pantas?" Tanyaku lirih, hampir tidak terdengar. Nadia menunduk sejenak, lalu menatapku lagi. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. "Bukan soal pantas atau tidak, Raka. Hidup kita sudah berbeda. Jalan kita tidak lagi sama. Aku tidak bisa." Kata-kata itu lebih tajam dari ejekan siapapun. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menuduh dunia tidak adil. Tapi yang keluar hanya helaan napas panjang, bercampur dengan perih yang tak bisa kubendung. Aku menunduk. Bunga plastik itu kugenggam erat sampai tanganku gemetar. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang menusuk punggungku. Mereka tidak melihat keberanianku, tidak melihat ketulusanku. Yang mereka lihat hanyalah seorang tukang sayur lusuh yang nekat melamar seorang polwan cantik, dan ditolak. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahan sekuat tenaga agar tidak jatuh di depan semua orang. Aku tidak ingin memberi mereka alasan lebih untuk menertawakan aku. Dengan suara serak, aku berkata, pelan, "Baiklah Nadia, aku mengerti. Maaf kalau aku sudah
membuatmu tidak nyaman. Aku membungkuk sedikit, menyerahkan bunga itu ke tangannya. Nadia menerima dengan ragu. Matanya jelas menyimpan rasa bersalah. Tapi apa gunanya? Keputusan sudah terucap. Aku melangkah turun dari panggung. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolak menopang tubuhku. Suara tawa orang-orang kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menyakitkan. Dasar tukang sayur bodoh. Lihat tuh, wajahnya kayak orang habis ditampar. Hahaha, mungkin dia pikir ini drama sinetron. Aku berjalan melewati kerumunan, berusaha tidak menoleh. Tapi telingaku tak bisa menutup dari semua ejekan itu. Setiap kata yang mereka ucapkan, seperti cambuk yang mencambuk harga diriku tanpa ampun. Begitu keluar dari balai desa, aku baru berani menarik napas dalam-dalam. Langkahku goyah, kepalaku pusing, dan akhirnya aku duduk di pinggir jalan, menundukkan wajahku di antara kedua tangan. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Sakitnya begitu nyata. Aku tidak hanya ditolak oleh Nadia, tapi juga dipermalukan di depan begitu banyak orang. Semua usaha, semua keberanian yang kukumpulkan, seolah-olah berakhir sia-sia. Aku teringat kata-kata teman-temanku di warung kopi. Jangan mimpi ketinggian, nanti jatuhnya sakit. Mereka benar, sakit sekali. Aku ingin marah pada Nadia, tapi di satu sisi aku tahu dia tidak salah. Dia hanya jujur. Aku ingin membenci semua orang yang menertawakan aku, tapi aku tahu tawa mereka lahir dari kebutaan mereka melihat nilai seseorang. Dan aku ingin marah pada diriku sendiri, karena terlalu berani bermimpi. Malam itu aku pulang dengan langkah paling berat sepanjang hidupku. Ibu sudah menunggu di rumah, wajahnya penuh tanya. Begitu melihatku, ia langsung tahu ada yang salah. "Rak, apa yang terjadi?" Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke kamar, menutup pintu, lalu terisak di tikar usang yang sudah menemaniku sejak kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar hancur. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bangkit dari luka ini. Malam setelah penolakan itu, aku hampir tidak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, suara tawa orang-orang di balai desa kembali terdengar di telingaku. Wajah Nadia, dengan sorot matanya yang penuh keraguan, muncul berulang-ulang. Aku terbaring di atas tikar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasanya sesak, seperti dadaku dihimpit batu besar. Setiap helaan napas terasa berat, seolah dunia sedang menertawakan aku tanpa henti. Pagi datang, tapi aku tetap terdiam. Biasanya aku sudah bangun subuh, menyiapkan sayur-sayuran untuk dijual. Kali ini gerobak sayurku masih kosong di teras, sementara aku duduk lesu di pojok kamar. Ibu mengetuk pintu perlahan, lalu masuk. Wajahnya penuh cemas, tapi tatapannya tetap lembut. Ia duduk di sampingku, mengusap bahuku. "Rak, aku tahu hatimu sedang hancur," katanya pelan. "Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mematikan semangatmu." Aku menunduk, air mataku mengalir, lagi tanpa bisa kutahan. "Bu, aku malu. Semua orang menertawakan aku. Mereka bilang aku nggak pantas. Dan Nadia, dia menolak aku di depan semua orang. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana." Ibu menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang dalam. "Nak, dengarkan ibu. Hidup ini bukan tentang berapa kali kamu ditertawakan, tapi tentang berapa kali kamu bangkit setelah jatuh. Kamu pikir orang-orang itu lebih baik hanya karena mereka menertawakanmu? Tidak. Mereka hanya bersembunyi di balik kelemahan mereka sendiri." Aku mengusap wajahku, berusaha meredam isak. "Tapi Bu, aku sudah benar-benar hancur. Aku bahkan nggak berani keluar rumah." Ibu menggenggam tanganku erat. "Kalau kamu terus sembunyi berarti kamu membiarkan mereka menang. Ingat, Rak, keberanianmu sudah jauh lebih besar daripada mereka semua. Kamu berani jujur dengan hatimu. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan." Aku terdiam. Kata-kata ibu menancap dalam di dadaku. Hari-hari berikutnya, aku kembali mendorong gerobak sayurku, meski awalnya dengan wajah tertunduk. Orang-orang masih suka melirik sinis, sebagian tertawa kecil setiap kali aku lewat.
Ada yang sengaja berbisik-bisik, seolah ingin memastikan aku mendengar. Lihat tuh, tukang sayur gagal nikah sama polwan. Masih berani jualan keliling, malu-maluin. Setiap kata itu menusuk, tapi aku menggertakkan gigi. Aku memilih untuk tetap melangkah, tetap menyapa pelanggan, tetap menjalani hidupku. Karena semakin lama aku menyadari, ejekan mereka hanya akan hilang jika aku sendiri berhenti peduli. Suatu sore, aku sedang berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa ketenangan yang selama ini hilang. Aku menatap gerobak sayurku. Lusuh, penuh karat, tapi selalu setia menemaniku dari pagi sampai malam. Aku mungkin memang cuma tukang sayur, gumamku pada diri sendiri. Tapi bukan berarti aku tidak berharga. Aku bekerja jujur. Aku memberi makan orang banyak. Itu sudah cukup untuk membuatku bangga. Perasaan itu pelan-pelan menyala di dadaku, seperti bara kecil yang kembali hidup setelah hampir padam. Aku teringat Nadia. Wajahnya saat menolak lamaran itu memang menyakitkan, tapi aku juga ingat bagaimana matanya sempat berkaca-kaca. Dia tidak menolak karena membenciku. Mungkin hanya karena dia juga terjebak dalam pandangan orang-orang. Aku mulai sadar. Penolakan itu bukan akhir. Itu hanya sebuah bab dalam perjalanan panjang hidupku. Dan jika cinta ini memang tulus, ia tidak akan mati hanya karena ditertawakan. Hari-hari berikutnya, aku mulai bekerja lebih keras. Aku bangun lebih pagi, memilih sayur yang lebih segar, dan bahkan mulai mencoba menata gerobakku agar lebih rapi. Pelanggan-pelanggan mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang memuji, ada yang heran, tapi aku tidak peduli. Yang penting aku merasa lebih baik. Aku juga mulai menyimpan uang sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu untuk apa persisnya, tapi aku ingin suatu hari bisa membuktikan bahwa aku tidak hanya tukang sayur lusuh. Aku ingin menunjukkan pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bisa berdiri tegak meski pernah jatuh sehancur-hancurnya. Malam-malamku kini tidak lagi penuh tangis. Masih ada luka, masih ada sesak setiap kali mengingat kejadian di balai desa. Tapi luka itu kini menjadi api yang membakar semangatku. Aku tidak ingin hidup selamanya sebagai bahan tawa. Aku ingin hidup sebagai seseorang yang berani, yang tidak menyerah meski dunia meremehkan. Dan jauh di lubuk hati, aku masih menyimpan perasaan itu untuk Nadia. Bukan lagi dengan harapan yang muluk, tapi dengan ketulusan yang tidak bisa mati. Kalau jodoh, aku percaya, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Kalau tidak, setidaknya aku sudah berjuang sebaik yang aku bisa, dan api ini tidak akan pernah padam lagi. Hari-hari berlalu sejak aku menelan pahitnya penolakan itu. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya sembuh, tapi langkahku sudah lebih ringan. Aku memilih untuk terus bergerak, meski dengan bekas luka yang selalu mengingatkan aku pada kerendahan hati. Aku mulai menyadari sesuatu. Dunia tidak pernah benar-benar berhenti berputar hanya karena aku jatuh. Orang-orang tetap hidup, pasar tetap ramai, roda gerobakku tetap berderit setiap pagi, dan aku harus tetap melangkah. Anehnya, semakin aku fokus bekerja, semakin aku merasa lebih kuat, aku mulai terbiasa dengan tatapan orang-orang. Dulu, setiap lirikan sinis membuat wajahku panas, sekarang aku hanya tersenyum tipis dan terus berjalan. Mungkin orang-orang mulai melihat perubahanku. Suatu pagi, ketika aku berhenti di depan sebuah rumah pelanggan, seorang ibu yang biasa membeli sayur padaku berkata sambil tersenyum, "Raka, kamu sekarang rajin sekali ya, sayurmu segar-segar. Aku suka cara kamu melayani pembeli. Terus semangat, nak." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi jauh di dalam hati, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa percaya diri yang dulu hilang, perlahan kembali. Beberapa anak kecil di kampung juga mulai akrab denganku. Mereka sering berlari-lari di dekat gerobak, tertawa saat aku berpura-pura jadi pedagang keliling yang marah-marah kalau ada yang mencuri timun. Mereka tidak peduli aku ditertawakan orang dewasa. Bagi mereka aku hanya Bang Raka yang baik. Dan itu cukup bagiku. Namun, kejutan sesungguhnya datang di sore yang tidak kuduga sama sekali.
Aku sedang membereskan gerobak setelah seharian berjualan, ketika tiba-tiba seseorang berdiri di depanku. Seragam coklat itu langsung membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Nadia," bisikku tanpa sadar. Dia tersenyum kecil, wajahnya tampak lelah tapi tetap anggun. "Hai Raka, boleh aku ngobrol sebentar?" Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Setelah kejadian memalukan di balai desa, aku tidak pernah berharap Nadia akan mendekatiku lagi. Aku bahkan sempat berpikir dia akan menghindari aku selamanya. Kami duduk di bangku kayu dekat rumahku. Suasana sore cukup tenang, hanya terdengar suara anak-anak bermain di kejauhan dan angin yang berhembus pelan. Aku menunduk, masih tidak percaya dengan kehadirannya di sini. "Raka," kata Nadia membuka percakapan. "Aku mau minta maaf." Aku terkejut menoleh padanya. "Maaf? Untuk apa, Nadia? Kamu kan tidak salah." Dia menatapku dengan mata yang sungguh-sungguh. "Aku salah. Aku terlalu memikirkan omongan orang. Waktu kamu melamarku di balai desa, aku sebenarnya bingung, tapi aku juga takut. Takut orang-orang akan menilai aku aneh kalau menerima kamu. Jadi aku memilih jalan yang paling mudah, menolak. Aku terdiam." Kata-kata itu menusuk sekaligus menenangkan. Ada rasa lega karena akhirnya aku tahu alasannya, tapi juga perih karena alasan itu memang benar-benar soal pandangan orang. Nadia melanjutkan, "Tapi sejak hari itu, aku banyak berpikir. Aku lihat kamu, meski diajak, meski ditolak, kamu tetap tegar. Kamu masih kerja keras, kamu masih tersenyum, kamu nggak sembunyi. Itu membuatku sadar, kamu jauh lebih berani daripada aku." Dadaku bergetar mendengar pengakuannya. Aku menatap tanah, berusaha menahan air mata. "Aku bukan orang hebat, Nadia. Aku cuma tukang sayur," kataku pelan. "Tapi justru itu, Ra," jawabnya cepat. "Kamu nggak pernah pura-pura. Kamu jujur sama perasaanmu. Itu yang bikin aku..." Dia berhenti sebentar, menunduk, lalu melanjutkan dengan suara lirih. "Bikin aku kagum." Aku membeku. Kata itu, kagum, terdengar seperti cahaya kecil yang menyelinap masuk ke ruang hatiku yang gelap. Kami terdiam lama. Hanya suara angin yang menemani. Nadia menggenggam tangannya sendiri, wajahnya menatap lurus ke depan. "Aku nggak janji apa-apa, Rak," katanya akhirnya. "Aku cuma mau kamu tahu, aku menghargai keberanianmu. Dan aku masih menganggap kamu penting dalam hidupku, meski aku sempat menolakmu." Aku mengangguk pelan, suara tercekat di tenggorokan. "Itu sudah lebih dari cukup buat aku, Nadia. Aku nggak pernah menyesal melamarmu, meski ditolak, karena setidaknya aku jujur sama hatiku." Dia tersenyum tipis, lalu berdiri. "Teruslah seperti itu, Ra. Jangan padamkan semangatmu. Karena kadang hal sederhana bisa membuat orang lain membuka mata." Dia melangkah pergi, meninggalkan aku yang masih duduk dengan hati bergetar. Sore itu aku sadar, kejutan terbesar dalam hidup bukanlah diterima atau ditolak, tapi ketika orang yang kita cintai akhirnya melihat kita apa adanya. Dan bagi aku, itu sudah cukup untuk menyalakan kembali api yang hampir padam. Hidupku setelah pertemuan sore itu berubah banyak. Bukan karena tiba-tiba aku jadi kaya. Bukan pula karena orang-orang kampung berhenti bergosip. Tapi karena aku punya alasan baru untuk terus melangkah. Kata-kata Nadia saat duduk di bangku kayu, itu tentang kagumnya pada keberanianku. Seperti bara kecil yang membuat semangatku menyala lebih terang. Aku tidak lagi terlalu peduli dengan tatapan orang. Mereka boleh bicara apa saja, boleh menertawakan masa laluku. Tapi aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bertahan. Setiap pagi aku tetap mendorong gerobak, menawarkan sayur dengan senyum. Bahkan, aku mulai mencoba cara baru, mengikat sayur dengan rapi, menaruhnya di keranjang kecil agar terlihat lebih menarik. Beberapa pelanggan memuji, dan itu membuat aku semakin percaya diri. Dan yang mengejutkan, perlahan pandangan orang-orang pun berubah. Beberapa bapak-bapak yang dulu suka meledekku, kini mulai menyapaku dengan ramah. Anak-anak kampung semakin sering bermain di sekeliling gerobakku. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang pada tetangganya, kalau belanja sayur,
enaknya keraka, orangnya sopan, sayurnya segar. Aku tidak pernah menyangka penghinaan bisa berubah jadi penghargaan. Semua hanya karena aku tidak menyerah. Tapi perubahan terbesar datang dari Nadia. Sejak percakapan sore itu, ia beberapa kali mampir ke rumah atau menyapaku di pasar. Awalnya, hanya basa-basi singkat, lama-lama menjadi obrolan hangat. Kadang dia membantuku memilih sayur segar. Kadang sekadar menanyakan kabar ibu. Setiap kali dia tersenyum padaku, aku merasa luka di hatiku sembuh sedikit demi sedikit. Hingga suatu sore, ketika aku sedang menutup dagangan, Nadia kembali datang. Kali ini tanpa seragam, hanya memakai baju sederhana warna biru muda. Rambutnya diikat, wajahnya terlihat lebih lembut daripada biasanya. "Raka," katanya pelan, "boleh kita bicara lagi?" Aku mengangguk, meski dadaku sudah berdegup kencang. Kami duduk di bangku yang sama seperti dulu, di bawah pohon dekat rumahku. Senja sedang turun, langit berwarna oranye keemasan. "Aku sudah banyak berpikir," kata Nadia membuka percakapan. "Tentang diriku, tentang kamu, tentang semua yang sudah terjadi. Waktu itu aku memang menolak kamu, karena aku takut dengan pandangan orang. Tapi semakin aku melihat kamu, aku sadar, orang-orang itu tidak penting. Yang penting adalah hati." Aku terdiam, tidak percaya dengan arah pembicaraan ini. Nadia menatap mataku dalam-dalam. "Dan hatiku memilih kamu, Ra." Aku membeku. Untuk sesaat aku pikir aku salah dengar, tapi tatapan Nadia terlalu serius untuk sekadar bercanda. "Kamu tulus, kamu berani. Kamu nggak pernah berhenti berjuang, meski dunia menertawakanmu. Itu yang membuat aku yakin. Aku tidak peduli lagi dengan status, pekerjaan, atau pandangan orang. Yang aku tahu, aku ingin menjalani hidup bersama orang yang hatinya bersih. Dan orang itu, kamu." Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku bergetar hebat. Nadia, kamu serius?" Suaraku parau. Dia tersenyum, lalu mengangguk. "Aku serius, Raka. Kalau dulu aku menolak, sekarang aku menerima. Aku siap. Kalau kamu masih mau, aku siap jadi bagian hidupmu." Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya menatapnya, lalu tanpa sadar aku berlutut di depannya, memegang tangannya erat. "Nadia, aku berjanji. Meski aku hanya tukang sayur, aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia. Aku tidak punya banyak, tapi aku punya hati yang penuh untukmu." Air mata Nadia jatuh, tapi senyumnya semakin indah. Itu saja sudah lebih dari cukup untukku, Ra. Sore itu, di bawah langit senja yang merona, kami akhirnya saling menggenggam tangan dengan hati yang penuh keyakinan. Tidak ada cincin mewah, tidak ada pesta besar, hanya kejujuran yang akhirnya menemukan tempatnya. Kabar tentang kami cepat menyebar ke kampung. Orang-orang terkejut, sebagian masih tidak percaya, tapi perlahan-lahan mereka menerima. Mereka melihat sendiri ketulusan kami, dan entah bagaimana, tawa ejekan itu berubah menjadi doa-doa. Ibu menangis bahagia ketika aku menceritakan semuanya. "Akhirnya, Nak, doa ibu terkabul. Kamu sudah menemukan orang yang melihatmu dengan hati, bukan dengan mata." Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa sendirian. Karena di sampingku ada seseorang yang percaya padaku. Cinta itu akhirnya diterima. Dan aku belajar satu hal penting dari perjalanan panjang ini. Penampilan bisa menipu, status bisa berubah, tapi hati yang tulus tidak akan pernah bisa dipadamkan.